Johnny Somali akhirnya masuk pengadilan Korea dan akhirnya dia diadili akan kerusuhan-kerusuhan yang telah dia lakukan di Korea. Dan kali ini dia bener-bener, menurut gue, he is a lost cause sih. Bener-bener kayak beyond help. Udah kayak mati pun enggan, hidup nyusahin. Gue raja spoiler, tenang aja. Jadi gue spoilerin dikit nih, bahwa pas di pengadilan dia aja telat sejam. Sejam! Bro, lu mau diadilin, lu mau mendapatkan keadilan lu habis gerusuh, lu telat sejam. Dan masih banyak hal aneh lagi terjadi dalam pengadilan Johnny Somali di Korea. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan Johnny Somali di Korea? Layaknya All Might, Johnny Somali juga adalah simbol. Sayangnya All Might adalah simbol akan kedamaian. Johnny Somali itu simbol akan kecintaan terhadap angka yang berlebihan, kecintaan terhadap spotlight, kecintaan terhadap gimana caranya gue mesti terkenal, mesti rame, mesti melakukan apapun yang gue bisa. Gue gak peduli orang lain, gue akan bikin rusuh, gue akan siksa orang-orang yang bukan non-Amerika, karena Amerika negara hebat dan negara-negara Asia pasti orang-orangnya culun. Dan abis itu gak berhasil. Simbol of malu-maluin. Tulang didendit adalah Johnny Somali itu pernah ngerusuh di Jepang, abis itu dia ngerusuh di Korea, abis itu di Jepang dia ditendang, di Korea dia nggak ditendang, dia ditarik paspornya dan dia di-ban untuk keluar karena Korea bilang no. Nyonya, kita bukan Jepang. Jepang nggak mau ngurusin lu, nggak peduli sama lu, nggak mau ribet, dibuang. Di Korea, prepare for One Piece new arc. Prepare your best lawyer, because even Saul Goodman cannot be good with your case. Dan Johnny Somali ditangkap dan masuk pengadilan. Anehnya dia nggak dipenjara. Gue masih bingung alasannya kenapa. Beberapa orang bilang dia di bail. Bail itu artinya dia bayar biar dia nggak dipenjara, tapi dia wajib lapor dan lain-lain. Dan ada isu kedua, kalau Korea bener-bener nggak mau duit pajak rakyatnya dipakai untuk ngurusin orang ini di penjara. Karena beberapa orang cerita gitu ya, gue lagi-lagi desas-desus, dan mungkin teman-teman yang sering nonton drakor atau emang tinggal di Korea bisa bilang, katanya penjara Korea terlalu bagus buat dia. Dia malah keenakan ntar di Korea. Jadi dibayarin, diurusin dan segala macam. Ini di luar ya. Tapi ini masih isu, belum kepastian. Info yang gue dapat adalah dari konten kreator juga namanya Atozi dan Legal Mindset yang ampe rela ke Korea. Jadi dia YouTuber Amerika dan mereka rela ke Korea cuman buat datengin sidangnya Johnny Somali di Korea. Respect, karena saya No Bening hanya duduk di sini dan mereka bisa terbang ke sana. Respect. Sebenarnya gue pengen sih mungkin bikin apa ya? Goal Saweria streaming gitu, kalau misalnya ada lagi gitu. Dia punya case-nya, gue terbang ke sana kali ya. Nggak jadi, abaikan. Gue pernah ngide bikin YouTube Rewind dan ya, jadi gini, seperti yang kalian tadi sudah dengar bahwa Johnny Somali telat 1 jam. Bro, 1 jam. Gue pribadi aja tuh orang yang gak suka telat. Gue bukan berarti gak pernah telat dalam hidup gue ya, tapi gue juga pernah telat. Cuman kalau gue janji jam 3 ya gue datang jam 3 gitu. Telat 10 menit, 15 menit, oke lah. Setengah jam udah agak nyebelin. 1 jam? Gue gak ngerti sama orang Indonesia yang suka ngaret-ngaret kayak gitu. Gue juga, serius, gue juga hampir telat, pernah telat dan lain-lain. Nah kalau di tongkrongan kan ada tuh, kalau yang telatnya sampai sejam biasanya kan langsung play victim gitu ya. Maaf deh, iya deh, yang mobilnya cepet, yang gak harus kerja dan lain-lain. Ya kalau gak bisa datang jam segitu ya kabarin lah minimal. Biasanya ada tipe baru nih yang udah tahu telat tapi nggak mau balas pesan gitu, sok-sokan tiba-tiba nyampe gitu. Balas kayak udah di mana gitu, takut banget. Justru kalau lu nggak ada pesan, gue tinggal anjir, kayak lu nggak ada kabar. Dengan lu sok-sokan nggak ada kabar, lu pikir akan menyelesaikan masalah dan meringankan masalah? Enggak, malah bikin kita makin panik. Jadi kayak lu datang apa enggak, gue tinggal ya. Nah itu kan di tongkrongan gitu, udah ngeselinnya sampai kayak gitu. Lah ini pengadilan yang akan mempengaruhi course hidup lu, antara lu di penjara berapa tahun atau gak dikeluar-keluarin. Dan dia datang telat sejam. Dan pada saat dia datang ternyata dia tidak berpakaian yang sopan. Dia pakai baju oversize, jadi kayak baju temennya yang hang, temen kamarnya itu orang Korea yang gede banget, sedangkan Johnny Somali ini pendek banget, iya kecil banget. Ya lu bayangin aja orang kecil ngocol pakai baju kegedean gitu, terus dia pakai topi maganya, Make America Great Again, ke pengadilan Korea, yang dimana Korea, kalau kalian tahu itu emang lagi agak clash sama Amerika gara-gara Korea Utara, dan tarif impor gue nggak tahu ya udah di-apply juga ke Korea apa belum, dan pangkalan-pangkalan militer Amerika itu lagi banyak ditolak sama warga-warga di Korea. Jadi kayak maksud lu apa? Dan pada saat dia masuk ke ruang sidang, dia itu kelihatan teler, nggak beres, dan megang botol air. Dan apa yang dia lakukan? Dia melet ke orang-orang Amerika yang ada di situ atau konten kreator kayak Atozi dan Legal Mindset. Yes, lu di persidangan lu melet-melet.
bro berpikir dia main Blue Lock. Jadi Johnny Somali dituntut 4 perkara. Yang dia lempar-lempar ikan di bus, yang dia ngerusuh di taman, yang dia ngerusuh di convenience store, sama yang paling baru dia bikin deepfake gitu deh, yang kurang baik dan kurang bisa gue tunjukkan sih di sini. Dan selama pengadilan pun dia kayak agak ngeles gitu. Dia ngaku sebagai mahasiswa. Mahasiswa mana lu? Kampus mana lu? Kampus kick streamer. Yang intinya dia bener-bener udah kelewatan dan gue nggak tahu apakah masih ada obat untuk menyembuhkan dia. Terus ada kejadian yang kocak banget. Dia pura-pura nggak tahu dengan bilang I don't know my address because I'm not speaking Korean gitu. Pada saat ditanya sama hakimnya, lu tuh tinggal di alamat mana dan lain-lain. Terus hakimnya kan tadi ngomong Korea, terus dia ngomong Inggris gitu kan. Terus hakimnya balas pakai bahasa Inggris. And there was an interaction between the interpreter and Johnny. So the judge asked obviously in Korean, and Johnny was like, I don't know numbers in Korean. And literally the interpreter was like, you can just say it in English. Like, what are you doing? Like, just say it in English. It was so stupid. It was incredibly dumb. But you do speak English. Speak in English. Bah! Hakimnya sampai switch language, bro. Demi lu. Dan dari komentar-komentar si Atozi dan Legal Mindset tuh kayak hakimnya ini bener-bener kayak ngegelengin kepala mulu gitu. Kayak nggak nyangka ini beneran terjadi dalam hidupnya gitu. Kasus kayak gini gitu ya. Mungkin dia pernah ngadepin kasus-kasus kayak misteri-misteri pembunuhan Korea. Gue suka banget film-film Korea, misteri pembunuhan dan lain-lain gitu. Kayak wah kelam dan ini segala macem gitu. Kayak gue udah siap dengan berbagai macam kasus baru gitu. Terus ketemu Johnny Somali tuh dia kayak kayaknya hari terakhir gue dah. Kesian banget. Dan pada saat hakim membaca kemungkinan tuntutan dan lain-lain, kalau nggak salah itu udah siap-siap dibicara dan lain-lain. Terus Johnny Somali tuh kayak kesnap gitu, kayak tiba-tiba dia baru sadar, dia baru balik arwahnya, dia baru 100% sadar gitu. Dan dia kayak langsung gak ada senyum-senyum lagi, gak ada melet-melet lagi, dia langsung cemberut dan diem. Dan sepertinya dia baru sadar kalau dia tuh di pengadilan. Yang dimana dia ditungguin untuk bikin plea, tapi ternyata dia nggak bikin plea. Plea itu kayak permohonan tuntutan atau permohonan pembandingan gitu deh. Sorry, anak hukum please bantu gue di bawah. Plea atau apa sih? Pleido ya. Yang intinya dia harus ngomongin hari itu dan dia nggak bikin hari itu. Jadi sidang ditunda lagi sampai bulan depan. Jadi dia nggak bisa kemana-mana lagi selama bulan depan untuk ngikutin sidang yang dimana cuman buat ngasih tahu plea lu apa. Jadi kenapa Johnny Somali bersikap seperti itu di pengadilan? Karena dia mabok-mabokan di hari sebelum pengadilan. Jadi Johnny Somali ini udah di-ban dari mana-mana, tapi somehow dia nemu website nggak rame, nggak banyak orang untuk live streaming, terus di live streaming di sana, terus di live streaming mabok sampai teler sehari sebelum sidang. I'm giving y'all the first viral moment tonight. Iya, bahkan gue curiga dia juga pakai yang aneh-anehan lagi. Karena bener-bener kacau banget, fakap banget, men. Terlalu gak realistis gitu. Kayak apa sih? Dan lo tau gak, Johnny Somali ini tuh belum kelar pengadilannya. Maksudnya bukan, ya tadi kan udah jelasin belum kelar, tapi pengadilan Johnny Somali itu gak satu. Jadi di Korea, dan mungkin di berbagai macam negara ya, bahwa Johnny Somali itu tuh dituntut di daerah tersebut, dimana dia melakukan kejahatan di daerah tersebut. Nah, tapi kan dia keliling Korea nih. Nah, ada lagi kejahatan-kejahatan di tempat lain nih. Nah, ada pengadilan lain di tempat lain di dalam wilayah Korea yang manggil dia juga untuk ikutin persidangan lainnya. Jadi dia bakal ini apa tur Korea tapi ke pengadilan. Dan ya itulah sekarang kegiatan Johnny Somali live streaming gitu. Dia apa gerbek pengadilan gitu kan. Dia mau review hakim sama ruang sidangnya. Dan ini adalah bukti nyata bahwa angka itu akan merusak hidup kalian. Ini adalah prinsip gue dan gue suka sharing ini, cuman banyak orang yang gak percaya. Gue gak bilang angka gak penting, tapi gue pengen kebahagiaan gue gak ditentukan oleh angka. Gak ditentukan dari berapa penonton gue, berapa subscriber gue, berapa lain-lainnya dan lain-lain. Biarkan itu terus berjalan, dapat ya bersyukur, gak dapat ya moving on. Karena ya gue happy ngelakuin ini. Kebetulan gue punya rezeki lebih. Kebetulan gue punya keberuntungan. Gue tidak 100% di YouTube. Duit gue ada di tempat lain. Sehingga gue bisa melakukan kegiatan-kegiatan YouTube ini tuh untuk hobi dan untuk have fun. Nah kebetulan gue kan udah resign, jadi gue bisa agak lebih sering nge-YouTube dan sering ngupload rajin konten dan lain-lain. Ya dan iya itu yang sekarang gue masih lakukan gitu. Kalau mau ikutin bagus, nggak mau ikutin ya udah. Sekali lagi ya, bukan berarti angka nggak penting, tapi jangan sampai gitu kebahagiaan lu ditentukan oleh angka. Betul, angka akan mengubah dan bisa membuat lu lebih bahagia. Tapi ada beberapa angka yang kalau lu bener-bener sudah terlalu dalam jatuhnya, ngerti kan maksud gue? Ya lu bisa jadi kayak Johnny Somali gitu. Angka dan angka, bahkan sampai semuanya udah nge-ban dia mesti cari platform gak penting untuk dia live streaming. Dia butuh banget spotlight itu, angka, dan ditonton sama banyak orang. Angka dan angka. Dan sekarang dia lagi pusing mikirin angka berapa tahun dia di penjara. Gue saranin kalian bisa nontonin Legal Mindset dan Atozi untuk coverage lebih lengkapnya. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau ada update atau ada koreksi juga bisa tolong komen di bawah. Terutama yang anak hukum tuh, plea tuh apa, terus kayak tadi pindah-pindah distrik dan lain-lain itu istilahnya apa, mungkin bisa sharing-sharing mahasiswa hukum atau orang yang belajar hukum. Dan tadi teman-teman yang tinggal di Korea atau tahu Korea mungkin bisa sharing-sharing juga. Kalau kalian suka sama pembahasan konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan klik tombol subscribe karena bentar lagi 1 juta, let's go! Tuh no, katanya kebahagiaan jangan diukur dari angka. Ya kalau dapat 1 juta kan bahagia. Tapi kalau gue nggak dapat 1 juta, nggak apa-apa gitu loh. Nah, lu bisa nggak di situ tuh?
dapat bahagia, nggak dapat. Nah itu maksud gue, ngerti kan? Paham kan? Gue langsung, makanya jangan lihat dunia tuh hitam putih gitu loh. Ada barometernya gitu. Ya gue juga sedih anjir kalau nggak punya duit atau tiba-tiba channel gue hilang aja, gue sedih gue. Tapi kalau yang gini-gini aja 16 juta, apakah gue sedih? Biasa aja. Yang panik kan biasanya lu gitu. Eno Bening kok nggak sejuta dikata-katain gitu. Gue mah senyum-senyum aja. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Gue habis mandi, udah nggak usah cari di komen kenapa pakai ginian. Habis mandi.